Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia yang tidak terhitung bagi kita. Salat berian salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini kita ambil dari hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawah al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Lalu ada yang bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk dalam surga, dan siapa yang asani, yang membangkang, yang tidak taat kepadaku, maka dialah yang enggan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada bisyarah, ada nadharah, ada kabar gembira, dan ada kabar penakut. Ada motivasi dan ada yang memberikan kita peringatan. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW sampaikan, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Maksud dari umat di sini adalah mereka yang patuh dan yang menjawab atau memenuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan umat al-ijabah, umat yang memenuhi undangan, yang memenuhi panggilan, memenuhi panggilan Nabi. Kemana Nabi panggil dia, ajak dia,
Di antaranya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rasul-rasulnya. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam agama Islam. Maka umat yang disebutkan di sini kullu ummati adalah umat al-ijabah. Semua orang yang memenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang taat, yang tunduk, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajak oleh Nabi, maka balasannya adalah surga. Dan ini merupakan penjelasan besarnya pahala, besarnya karunia yang diakibatkan atau yang dihasilkan karena mengabulkan permintaan Nabi, memenuhi undangannya, menjalankan apa yang disyaratkannya, memenuhi panggilan untuk masuk kepada semua apa yang dibawa oleh Rasul, berupa petunjuk, berupa agama yang hak, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku adalah masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ini adalah pengecualian, peringatan. Artinya apa? Orang yang tidak memenuhi undangan, tidak mau taat terhadap apa yang diperintahkan, itulah orang yang enggan. Ya? Kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang tidak mau memenuhi panggilan. Al-iba atau enggan, yaitu tidak mau memenuhi panggilan. Ketika kita mengundang orang makan misalkan, lalu dia tidak mau, berarti itu adalah orang yang enggan. Enggan, dia tidak mau memenuhi atau menerima undangan tersebut. Kemudian ketika keengganan ataupun penolakan yang menolaknya ini siapa? Nggak tahu. Makanya para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang dikategorikan kepada enggan itu seperti apa? Sehingga dia adalah orang yang enggak mau masuk dalam surga, enggan masuk surga. Lalu Nabi jawab dengan jawaban yang ringkas, menjelaskan tentang orang yang enggan itu. Dan sekaligus beliau menjawab juga orang yang memenuhi undang itu siapa? Nabi SAW mengatakan, "Wa man ata'ani dakhala jannah." Siapa yang mentaatiku, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak taat kepadaku, tidak patuh, maka sungguh dia adalah orang yang enggan. Man ata'ani artinya apa? Siapa yang taat, siapa yang memenuhi panggilan,
Siapa yang tunduk dan patuh, siapa yang menerima, siapa yang menjalankan apa yang aku bawa, itu mana man ata'ani. Maka ketaatan mencakup di dalamnya penerimaan dan ketundukan. Menerima dan menjalankan. Menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidaklah orang dikatakan mustajab atau mustajib, orang yang memenuhi. Tidaklah orang dikatakan orang yang taat, kecuali orang yang menerima apa yang dibawa oleh Rasul dan mematuhi, menjalankan, tunduk dan patuh terhadap apa yang diajak, berupa petunjuk agama yang hak. Itulah orang yang mustajib. Dalam surah Al-Anfal ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasul apabila kalian dipanggil kepada hal-hal yang bisa menghidupkan kalian. Maka di sini Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah, istajibu, penuhilah panggilan. Ini menunjukkan bahwa wujubul istijabah, wajibnya kita tunduk dan patuh, wajibnya kita mentaati, wajibnya kita memenuhi undangan Allah dan Rasulnya. Ayat 24 dari surat Al-Anfal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya yang wajib itu pada setiap mukmin untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Maka itulah makna dari sabda Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala jannah." Siapa mentaatiku, maka dia masuk dalam surga. Balasannya, pahalanya adalah masuk surga. Maka ini meliputi seluruh orang yang mentaati Rasulullah SAW pada apa yang beliau bawa, petunjuk dan agama yang hak yang bawa, baik dalam masalah akidah. Maka akidah kita adalah seperti akidahnya Rasulullah SAW. Akidah salaf. Jangan kita tergiur dengan logika-logika yang diputarbalikkan. Ketaatan kita kepada Rasulullah SAW meliputi akidah, meliputi amalan-amalan hati, dan begitu juga amalan anggota tubuh. Semua syariat-syariat dan hukum, maka itulah yang perlu kita taati, perlu kita jalani. Maka hendaklah hatinya ridha, hatinya menerima akan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang diyakini oleh Rasulullah.
Hendaklah wajahnya dia serahkan, yakni penyerahan dirinya kepada Allah, penerimaan ajaran. Anggota tubuhnya juga tunduk patuh kepada Nabi SAW pada apa yang diperintah dan pada apa yang dilarang. Inilah dia ketaatan yang akan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga jika ditinjau kepada orang yang beriman kepada Nabi SAW, dia ada dua tingkatan. Masuk bagi orang yang mentaati Rasul. Derajat yang pertama atau tingkatan yang pertama, masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa langsung masuk ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mereka itu adalah kelompok dijelaskan Nabi SAW yang mana iman mereka setelah sempurna dalam hati mereka dan tunduk dan patuh dalam perbuatan mereka. Bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, "Urda alayya al-umam." Perlihatkan kepada umat. Fiha nabiyun ma'ah rahtun. Wa fiha nabiyun ma'ahu rajulun aw rajulan. Wa fiha nabiyun wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi bersamanya hanya sekelompok 3 sampai 9 orang. Ada nabi sama ini hanya 1 atau 2 orang pengikutnya. Dan ada nabi pengikut. Maka di sini sebuah tasliyah, menghibur kita bahwa kalau kita berdakwah janganlah kita bersedih hati kalau seandainya tidak ada orang yang mengikuti kita. Sampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Hidayah, taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sedih. Ada nabi hanya sedikit. Lalu Nabi SAW mengatakan, diperlihatkan kepadaku sawah, ada bayangan hitam. Lalu Nabi mengatakan, ini adalah umatku. Kata Jibril, enggak, ini umatnya Nabi Musa. Lalu diperlihatkan lagi hitam yang lebih banyak lagi. Lalu kata dan di dalamnya terdapat 70 masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka itu? Lalu Nabi SAW menjawab, "Ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka yang tidak minta ruqyah dan tidak minta berobat dengan kay, besi panas, dan tidak juga beranggapan sial karena melihat burung atau sesuatu.
dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ulama mengatakan, dan tadi telah disebutkan, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal mereka yang sempurna kepada Rabb mereka. Namun derajat yang kedua dari umat ini adalah orang yang di bawah itu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka di bawah dari kedudukan yang pertama, dari orang-orang yang memiliki keburukan, yang memiliki dosa, yang mana mereka menyelisih sebagian perintah Nabi SAW. Ada kelalaian, ada kedurhakaan, dan mereka ini juga dua tingkat. Derajat yang pertama, mereka yang kebaikan mereka lebih berat daripada dosa-dosa mereka. Kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya. Dia tidak bersih betul. Kalau yang tadi bersih. Kalau ini ada kelalaian, ada kedurhakaan, ada penyelisihan. Tapi kebaikannya masih banyak. Mengalahkan kejahatan-kejahatannya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa atau melakukan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan siapa yang melakukan sebuah keburukan, kejahatan, dia tidaklah diberikan balasan kecuali yang setimpal, yang sama. Satu. Tetapi kebaikan 1 banding 10. Ini adalah kemurahan Allah, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka ini amalan-amalan kebaikan yang lebih besar daripada keburukan, maka dia masuk dalam surga. Adapun tingkatan yang kedua atau bentuk kedua, derajat yang kedua dari orang-orang yang beriman tetapi dia memiliki dosa, dari orang-orang yang mentaati Nabi SAW secara umum, tapi dia menyelisihi Nabi SAW pada sebagian perintah Nabi, maka boleh jadi sama kebaikan dan keburukannya. Atau keburukannya lebih banyak daripada, lebih berat daripada kebaikan. Ya, kalau seandainya keburukannya 1001 dan kebaikannya 1000, mana yang banyak dia lakukan? Kebaikan atau keburukan? Nah, berapa perbandingannya? Kalau keburukan berarti dia melakukan 1001 keburukan. Kalau kebaikan, dia hanya melakukan 100 kebaikan.
Kalau seandainya setimpal, sama keburukan dan kebaikan, berarti yang keburukan dia lakukan 1000 kali, yang kebaikan dia kerjakan hanya 100 kali. Kalau itu yang kita ketahui, kenapa kita tidak memperbanyak kebaikan dan memperkecil keburukan sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Orang yang kedua ini, yang kebaikannya dan keburukannya sama atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia tidak masuk surga langsung. Berbeda dengan orang yang punya kebaikan dan punya keburukan, tapi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, dia masuk surga. Tapi kalau yang ini, dia tidak bisa masuk ke dalam surga langsung, kecuali Allah memberikan taubat kepadanya dan maaf. Dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bagi orang yang pahala sebagian dari ulama mengatakan akan terakhir masuk dalam surga setelah orang yang pertama masuk surga. Orang yang langsung masuk. Adapun orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka sesuai dengan kadar keburukan amalan mereka yang mereka lakukan. Setelah itu, muara mereka atau akhir mereka adalah surga. Dan ini adalah salah satu jenis dari orang yang enggan. Yang dinamakan dengan enggan sebagian. Dan termasuk di sini Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merubah agama atau orang-orang yang menambah-nambah agama. Bagian dari orang yang termasuk golongan enggan sebagian. Kita lihat dalam hadis Haud yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum ay ataqaddamukum 'ala al-haud." Aku lebih mendahului kalian ke telagaku. Faman waradahu syuba min. Siapa mendatangi telaga itu, maka dia akan minumnya. Waman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Siapa yang meminum telaga Rasulullah SAW, maka setelahnya dia tidak akan haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa a'rifuni. Sungguh ada satu kaum yang datang, yang mereka aku kenal dan mereka mengenalku. Thumma yuhala baini wa bainahum. Lalu dia halangi antaraku dengan antara mereka. Sehingga dia tidak dihalangi oleh para malaikat. Fa'aqulu innahum minni. Lalu aku katakan, sesungguhnya dia adalah dariku. Atau mereka dariku. Qala innaka la tadri ma baddalu ba'dak.
kamu tidak tahu apa yang telah mereka tukar setelahmu. Yani akidahnya ditukar, ibadahnya ditukar. Fa'aqulu, lalu aku mengatakan, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Jauh-jauh bagi orang yang telah merubah setelahku. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala an. Dari Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW mengatakan, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-haud. Sungguh datang kepadaku di haud sekelompok orang dari sahabat-sahabatku. Hatta idza araftuhum, ketika aku telah mengenal mereka, ikhtalaju anduni, dia terhalang, terusir dariku. Fa'aqulu ashabi, lalu aku katakan, sahabatku, sahabatku. Fayaqalu li, la tadri ma ahdathu ba'dak. Lalu malaikat mengatakan kepadaku, kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat baru setelahmu. Imam Qurtubi dia menjelaskan, qala ulama'una, ulama kita mengatakan, kullu martadda an dinillahi aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah wa lam ya'zam bihi Allah fa huwa min al-matrudin anil haudi al-mub'adin anhu. Setiap orang yang murtad dari agama Allah atau membuat hal yang baru dalam agama ini, apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang terusir, yang dijauhkan dari telaga. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa fariqa sabilihim. Di antara orang yang paling jauh, ya, yang paling keras diusirnya adalah orang yang menyelisihi jama'atul kaum muslimin, yang menyelisihi jalan mereka. Kal khawarij ala ikhtilafi firaqiha, seperti khawarij dan sekte-sekte mereka yang berbeda. Wal mu'tazilah ala asnafi ahwa'iha, dan orang-orang mu'tazilah yang beragam hawa nafsu mereka. Fa haula'i kulluhum mubaddalun, mereka itu adalah orang-orang yang telah merubah agama ini. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق. Begitu juga kezaliman orang-orang yang melakukan kezaliman yang berlebihan di dalam kezalimannya dan di dalam menghilangkan kebenaran. Termasuk dalam hal ini adalah al-mu'linun bil kabair, al-mustahiqun bil ma'asi, wa jama'at ahli az-zayghi wal ahwa'i wal bid'ah. Termasuk dari mereka ini, bagian yang terusir adalah orang-orang yang melakukan terang-terangan melakukan dosa-dosa besar, terang-terangan berbuat maksiat. Termasuk juga kelompok orang-orang yang tergelincir dari agama ini, mengikuti hawa nafsunya dan melakukan hal-hal bid'ah. Lalu mereka ini adalah orang-orang yang terusir. Dan pelaku bid'ah, dia adalah bagian juga dari orang-orang yang enggan
sebagaimana yang disebutkan tadi. Dia adalah enggan juz'i. Boleh jadi ada yang dilakukannya sesuai dengan sunnah, dan ada lagi yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada ibah atau keengganan al-kulli yang menyeluruh, maka dia adalah orang yang keluar dari agama ini. Yaitu orang yang enggan, tidak mau tunduk, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kalau begitu, makna dari kullu ummati, umat di sini adalah ummatud da'wah. Umat yang mereka yang diajak, yang diundang, yang didakwahi, tapi mereka tidak mau mengikuti ajakan tersebut. Baik mereka dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, atau yang lainnya. Mereka-mereka ini apabila menerima ajakan, mematuhi ajakan sehingga mau bertauhid dan menerima ajakan-ajakan dalam syariat ini, maka mereka itu akan masuk surga sesuai dengan pembagian yang sebelumnya. Namun siapa yang tidak mau mengikuti, tidak mau menerima, tidak mau mematuhi Nabi, malahan membangkang, tidak mau tunduk, maka sungguh dia telah enggan dan tempatnya adalah api neraka. Mereka ini yang secara menyeluruh tidak mau tunduk, maka mereka berada dalam api neraka kekal selama-lamanya. Dan ini adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam Nawaqidul Islam, yang ke-10-nya adalah i'rad aniddin, berpaling dari agama. Tidakkah kita mengetahui sebab kekufuran iblis adalah keengganannya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan. Dan keengganan ini adalah termasuk pada keengganan yang menyeluruh, sehingga dia tidak mau masuk ke dalam apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang tidak memenuhi panggilan Rasulullah SAW, maka keengganannya itu akan membawanya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya dan tidak akan keluar selama-lamanya. Siksaan kepada mereka abadi, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 168 169, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yaknillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang zalim, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak memberikan mereka petunjuk kepada sebuah jalan, kecuali jalan menuju ke api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala, khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak dapatkan penolong dan pelindung sama sekali. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita azan dulu ya, kemudian setelah azan dulu ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit tentang faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini.
Kemudian kita tanya jawab kalau seandainya ada di. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba, setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Yang pertama, bahwa bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepadanya adalah sebab atau penyebab masuk ke dalam neraka. Maka dalam hal ini bentuk maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menjalankan sunnahnya, atau malahan ada upaya untuk melawan sunnahnya, membenci sunnahnya. Maka ini termasuk bagian dari usah atau bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah bagian dari agama ini. Dia bukan kulit-kulit. Bagaimana bagiannya menganggap remeh ajakan kepada sunnah Rasulullah SAW. Dianggap itu hanya kulit saja. Tidak. Apa yang diajarkan Rasulullah, sunnah Rasulullah, itu adalah bagian dari agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah." Siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Maka ketaatan kepada Rasul sama kedudukannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sama kedudukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini merupakan bukti amalan zahir. Maknanya adalah tanda amalan zahir kita ini, ya, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau menyelisihi. Karena bid'ah boleh jadi terkadang tampak dalam bentuk seakan-akan dia adalah sunnah. Yang sehingga bagi orang yang lemah agamanya, lemah ilmunya, atau orang-orang yang tidak berilmu dalam agama ini menganggap baik hal itu. Maka amalan kita ini dikonfirmasikan kembali kepada sunnah Rasulullah. Sesuai dengan sunnah atau tidak. Nah, amalan baru bisa dikatakan sesuai dengan sunnah apabila mengikuti atau memenuhi 6 syarat. Yang pertama, jika dia berhubungan dengan sebab, hendaklah sebabnya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sebagai contoh, ada orang membiasakan puasa misalkan pada hari Rabu. Dia anggap puasa hari Rabu itu lebih baik. Maka kita tanyakan, apa sebabnya menganggap hari Rabu itu baik? Kalau seandainya ada sunnahnya, sebagaimana dianjurkan atau keutamaan puasa Senin Kamis, puasa
Ashura, puasa Arafah, ada sebabnya dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, maka tidaklah dianggap sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau seandainya dasarnya tidak dari sunnah Rasulullah. Yang kedua, kaifiat. Hendaklah tata caranya sesuai dengan tata cara Rasulullah. Sesuai dengan sunnah. Jika seorang beramal tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan dia adalah benar. Ya, seperti orang misalkan wudu, ya kebalik, kaki di duluannya, kemudian tangan, kemudian tidak sesuai dengan tata caranya. Yang ketiga, yang berhubungan dengan adat, bilangan. Hendaklah bilangan itu sesuai dengan, apabila ibadah itu terkait dengan bilangan, jumlah, maka hendaklah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang keempat, jenis. Jika seandainya ibadah itu terkait dengan jenis, seperti kurban misalkan. Kurban terkait dengan jenis hewan yang kita sembelih, yaitu bahimatul an'am jenisnya. Kalau tidak dari jenis bahimatul an'am, maka kurbannya tidak sah. Yang kelima, terkait dengan waktu. Jika ibadah itu terkait dengan waktu, maka hendaklah dia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka dianggap tidak sah. Seperti berkorban, waktunya adalah setelah sholat. Siapa yang berkorban sebelum sholat, maka dia adalah daging yang disuguhkan kepada keluarganya. Yang keenam adalah tempat. Jika seandainya ibadah itu terkait dengan tempat, maka baru dianggap sah kalau seandainya ibadah itu lakukan pada tempat yang dikaitkan. Seperti tawaf. Tawaf itu tempatnya adalah Ka'bah. Tapi kalau dia tawaf di kuburan, maka tidak diterima. Boleh jadi dia menjadi bid'ah atau dia menjadi syirik. Apabila dia tawaf di kuburan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, maka jatuh kepada bid'ah. Tapi kalau dia tawaf dalam rangka mendekatkan dirinya kepada orang yang di kuburan, maka jatuh kepada perbuatan syirik. Taib. Faedah yang keempat, wajib bagi setiap muslim untuk khawatir dan takut terhadap dirinya menjadi bagian dari orang yang enggan. Ya, khawatir terhadap dirinya, takut hendaknya jangan dia menjadi orang yang enggan. Disebabkan adanya bid'ah, perkara-perkara yang baru dan penyelisihan-penyelisihan, atau meninggalkan sunnahnya, atau menyia-nyiakan kewajiban, atau bertasyabbuh dengan musuh-musuh Islam, maka ini adalah yang menyebabkan bagian dari bentuk iba atau enggan. Karena Nabi SAW melarang kita tasyabuh dengan orang-orang kufar, tasyabuh dengan ahlul kitab. Nabi mengatakan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia terbagian dari golongan itu, dari kaum itu. Yang kelima, pentingnya amalan saleh, baik yang tampak maupun yang tidak, bagi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya.
yakni orang yang mencintai Allah dan Rasul, adalah dia beramal soleh, selalu melakukan amal soleh yang lahir dan yang batin. Kemudian yang terakhir adalah kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya. Dan antusias Nabi SAW yang selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada umatnya. Dan ini tampak sekali dalam hadis ini. Nabi membimbing, Nabi memberikan kabar gembira, Nabi mengingatkan jangan menjadi orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga karena keengganannya. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi SAW terhadap umatnya, dan Nabi berusaha selalu umatnya ini mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang semua kita masuk ke dalam surga, dan kita memohon agar kita masuk dari awal untuk masuk ke dalam surga. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lihat beberapa pertanyaan. Pertanyaan biasa bagi yang mau bertanya, silakan. Pengertian hewan korban yang dilakukan secara gotong royong oleh warga, lalu seorang ikut bekerja mendapatkan daging dari hewan korban. Apakah hal ini bisa dikatakan sebagai hadiah karena panitia korban tidak ada akad dengan warga yang bekerja? Pengerjaan hewan korban, ya, bukan pengertian. Pengerjaan hewan korban yang dilakukan oleh panitia secara gotong royong. Kemudian mereka mendapatkan daging korban. Saya pernah menanyakan hal ini kepada guru saya, Syekh Ubailan. Beliau memandang tidak apa-apa. Selama tidak ada akad, itu adalah sebagai upah. Memberikan kepada orang yang bekerja, memberikan hadiah kepada mereka, itu adalah enggak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Safaruddin dari Palembang mau bertanya, Ustaz, setiap orang pasti ingin masuk surga. Tapi kalau orang miskin ibadahnya tidak bisa maksimal, misalnya tukang batu, mau puasa ia bekerja berat, maupun kurban buat makan saja susah, apalagi mau haji atau umroh. Ustaz, Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki yang dikehendakinya. Mohon nasihat bagaimana cara Allah berlaku adil terhadap orang miskin. Nabi SAW didatangi oleh sekelompok orang-orang miskin yang dari kota Madinah. Apa kata Nabi? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya raya telah membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadail wa yatasaddaquna bi fadail amwalihim. Mereka sholat, kita sholat juga. Kita puasa, mereka puasa juga. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, tapi kita enggak. Lalu apa kata Nabi? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa sabaqtum man khalfakum. Tidakkah aku beritahukan kepadamu, jika kamu melakukan, engkau akan mengejar orang yang telah mendahuluimu, dan engkau mengalahkan orang yang ada di belakang kalian. Apa yang diajarkan Nabi? Baca tasbih setelah solat 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali.
Lalu mereka lakukan. Ternyata yang mereka juga mendengar dan mereka lakukan juga. Lalu datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka lakukan sebagaimana kita lakukan juga. Ya, lalu Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Adapun yang disebutkan tadi umrah, haji, tidak wajib kepada orang yang tidak mampu. Wajibnya adalah kepada orang yang mampu. Orang yang mampu banyak hartanya tapi dia tidak pergi, dosa. Orang miskin karena tidak mampu, enggak pergi, tidak berdosa. Ya, puasa, tidaklah dia berpuasa, bekerja menjadi sebagai orang pencari batu, pemecah batu dan yang lainnya. Ya, dia manage waktunya. Kewajiban kita ada sholat 5 waktu. Sempurnakan dengan sholat-sholat sunat. Kemudian zakat. Orang miskin tidak punya zakat. Malah dia menerima zakat. Puasa tidak butuhkan modal. Hanya saja kita harus memanage waktu kita. Sudah. Kita halalkan yang halal. Kita haramkan yang haram. Maka itu sudah cukup. Kita perbanyak zikir, maka kita perlu tambah ilmu kita. Amalan-amalan yang terkadang kita lakukan, dia adalah amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Ya, maka perlu kita menambah ilmu kita dalam hal yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kan umat di hadis tersebut adalah umat dakwah. Bagaimana dengan orang yang di pulau terpencil di tengah laut yang terisolir dari orang luar? Apakah termasuk enggan dan diazab di akhirat? Dunia sekarang ini rasanya tidak ada lagi dunia yang terisolir. Ya, kita secara pribadi mungkin tidak sampai ke sana, tapi informasi sudah sampai di sana. Pasti dia ada ketemu dengan orang lain. Ya, kalau seandainya betul-betul dia tidak pernah mendengar tentang Islam, memang berada dia di dalam lingkungan itu, maka hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah orang yang pernah diajak. Pernah diajak tapi dia tidak mau mengikuti. Itulah orang yang enggan. Enggan, ya. Baik itu secara parsial atau separuh atau secara global atau secara menyeluruh. Apakah orang yang memiliki dosa besar bukan syirik ketika meninggal ada peluang untuk masuk surga tanpa hisab dan azab? Wallahu a'lam. Akan tapi ketika dia punya dosa besar itu selain dari syirik di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ampuni, dia masuk surga langsung tanpa diazab. Ya. Tapi apakah dia tidak dihisab? Ya, boleh jadi dihisab. Karena ada yang perlu diperhitungkan. Tapi tanpa azab boleh jadi. Tanpa azab. Kan jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ada amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kita. Di antaranya adalah kita memaafkan orang di dunia. Ya, seperti seorang yang dari Bani Israel, dia tukang mengutangi orang. Lalu dia perintahkan kepada anak buahnya untuk memungut hutang. Jika mereka kesusahan, sudah maafkan. Ya, maafkan dia. Semoga Allah memaafkan kita. Lalu Allah memaafkan dia. Ya, boleh jadi ini amalan yang baiknya, suka memaafkan orang dalam harta, tidak mempersulit, tapi memperlapang, mempermudah. Mungkin jatuh dia dalam sebuah dosa besar, selain daripada syirik. Mungkin gara-gara ini Allah memaafkan dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.